Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali kita bertemu. Ananda sekalian, apa kabar? Apakah Ananda sehat-sehat saja? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 5 dengan judul Berpedoman pada sumber hukum Islam. Bapak ulangi. Bab 5 itu judulnya Berpedoman pada sumber hukum Islam. Dengan materi Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Tujuan pembelajaran bab 5 ini ada 4. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan Ananda yang pertama mampu meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, Ananda dapat menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, Ananda diharapkan dapat menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, diharapkan Anda dapat mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Materi kita ini diawali merujuk ke Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dinul Islam merupakan aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang menuntun perilaku seorang muslim, bagaimana ia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Bagaimana seorang muslim berhubungan dengan sesama yang disebut dengan hablum minan nas. Juga bagaimana seorang muslim berhubungan dengan alam yang disebut dengan hablum minal alam. Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifahnya, kita harus memahami hukum-hukum Allah tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kepanaan, atau kehancuran. Salah satu dalil tentang sumber hukum Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An unasim min ahli Himsa min ashabi Mu'adz bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala kaifa taqdi idza urida laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala alu fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahillazi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullahi, rawahu Abu Daud. Artinya, dari Unas, dari ahli Hims, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, bagaimana engkau menghukum jika dihadapkan oleh sebuah keputusan? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan dengan kitab Allah.
Lalu Nabi bertanya, jika kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah? Muaz menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, jika tidak mendapatkan pada sunnah Rasulullah SAW dan juga tidak pada kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Lalu Rasulullah menepuk dada Muaz seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas utusan Rasulnya sesuai yang diridhai Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menyatakan bahwa Al-Quran, hadis dan ijtihad merupakan sumber hukum Islam. Maksudnya ketiganya dapat dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam berisi tuntunan-tuntunan bagi umat Islam. Namun tidaklah mudah berpedoman langsung kepada Al-Quran dan hadis, kecuali bagi yang memiliki ilmu yang cukup untuk memahaminya. Bagi orang-orang awam, tidaklah bijaksana mengambil langsung dalil dari Al-Quran dan hadis. Pertama, Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, berarti bacaan atau dibaca. Berarti bacaan sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Berdasarkan pengertian tersebut, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Rasulullah SAW tidak dinamakan Al-Quran, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. B. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, sehingga segala kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan berkali lipat. Sementara itu, keistimewaan Al-Quran sebagai kitab suci
umat Islam adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa Nabi Muhammad SAW yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Rasulullah SAW dalam menerima wahyu melalui beberapa cara. Di antaranya adalah melalui mimpi yang ditanamkan langsung ke dalam jiwa Rasulullah SAW. Wahyu turun sebagai suara gemercing. Jibril menjelma sebagai manusia. Jibril melihatkan bentuk aslinya, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dari balik tabir. Dari peristiwa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai beberapa ilmu pengetahuan tanpa belajar terlebih dahulu kepada seorang guru. Dari sini dapat diketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi orang yang beriman dalam menemukan kebenaran yang hakiki, sehingga tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan. Al-Quran pun merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan terlebih dahulu, sekaligus mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada kitab tersebut. Kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haula wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota, maksudnya Mekah, dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau hari kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Ayat di atas menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sesuai dengan bahasa penduduk negeri Mekah dan sekitarnya, untuk memudahkan mereka mengerti dakwah dan seruan serta peringatan yang ditujukan Rasulullah SAW kepada mereka. Bahasa Arab itu sendiri merupakan bahasa yang sudah tua, yang masih eksis sampai saat ini. Artinya, bahasa yang dipakai pada masa Rasulullah SAW
masih sama dengan yang dipakai saat ini. Bahasa Arab juga memiliki kosakata dan perbendaharaan yang sangat luas dan banyak. Sinonim yang menakjubkan. Bahasa Arab memiliki kemampuan menampung informasi pada huruf-huruf yang singkat. Ketiga, Al-Quran merupakan hujjah. Secara garis besar, Al-Quran berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam sekitar. Dalam Al-Quran, segala hukum, peraturan, pedoman beribadah diatur. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah. Dengan demikian, umat Islam dituntut minimal membaca dan mentadaburinya. Apalagi membaca Al-Quran bernilai ibadah. Artinya, setiap ayat yang dibaca akan mendapat pahala dan pahala tersebut dihitung huruf per huruf. Namun demikian, terkait Al-Quran sebagai hujjah Rasulullah SAW, Al-Quran tidak sekedar dibaca, tetapi yang terpenting adalah dipahami dan diamalkan isinya dalam keseharian kehidupan sebagai makhluk sosial. Keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW, dan mukjizat tersebut dikhususkan hanya bagi Rasulullah SAW dan tidak untuk nabi yang lainnya. Karena setiap nabi dianugerahi mukjizat khusus yang tidak sama antara satu nabi dengan nabi yang lain, disebabkan oleh kondisi yang berbeda terkait ke umatnya masing-masing. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat yang dapat berubah-ubah, karena pada saat itu sihir merajalela. Nabi Isa alaihissalam yang mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah dan menyembuhkan penyakit lepra dan orang buta, karena pada saat itu sudah marak ilmu kedokteran. Maksud Al-Quran sebagai mukjizat karena saat itu bangsa Arab terkenal dengan kepiawaiannya terkait dengan sastra. Syair-syair yang dibuat tersusun dengan bahasa yang sangat indah, dan itu dijadikan perlombaan. Syair terbaik dalam lomba tersebut akan dipajang di Ka'bah. Al-Quran datang bersama diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat yang sangat gemar bersyair. Turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab yang sangat indah membuat mereka terkagum-kagum. Mereka meyakini keindahan tersebut bukan bahasa manusia.
melainkan mereka enggan untuk mengakuinya. Mereka pun melontarkan pendapatnya, serta seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir surat ke-74 ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. In hadza illa qaulul bashar. Artinya, lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Allah Subhanahu wa taala pun menantang kaum kafir tersebut untuk membuat semisal Al-Quran, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Quran surat Hud surat ke-11 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftarah? Qul fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayat. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, bahkan mereka mengatakan, dia, maksudnya Muhammad, telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya, dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajalah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ternyata sampai detik ini tidak satu pun yang mampu menyamai Al-Quran. Jangankan untuk membuat 10 surah, membuat 1 ayat pun tidak ada yang menyanggupinya. Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat, sedangkan kitab-kitab terdahulu tidak dikatakan demikian, karena adanya jaminan keotentikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, serta berkat usaha-usaha atau upaya yang dilakukan manusia. Keotentikan Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang kelima, Al-Quran sebagai hukum. Ajaran Islam merupakan ajaran agama yang menuntun umat manusia atau umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar, guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia, karena berisi hukum yang lengkap. Yang ketiga atau C, kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur
selama kurang lebih 23 tahun. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Pokok kandungan Al-Quran meliputi antara lain sebagai pertama, mencakupi tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kelima masalah kisah atau cerita atau tarikh. Sampai di sini dulu materi kita, lain kali kita sambung insyaallah. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, marilah kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.